Warahmatullahi batch kedua intro diselenggarakan oleh saya jangan lupa makan ketoprak, jangan lupa kerupuknya. Teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat semua dan masih semangat ya. Senang sekali melihat antusiasme kalian. Hari ini kita akan belajar bersama tentang bahasa pemrograman Python yang terpopuler dan mudah digunakan. Bootcamp ini dirancang khusus untuk teman-teman semua yang ingin mengenal pemrograman Python lebih dekat. Sebelum mulai, tolong teman-teman mengganti nama dengan nama lengkap dan asal sekolah. Teman-teman, bootcamp hari ini terbagi menjadi 2 sesi, yaitu penyampaian materi oleh narasumber secara interaktif, sehingga selama sesi apabila teman-teman ingin bertanya, jangan ragu untuk mengangkat tangan atau kemudian dilanjutkan dengan sesi kuis. Jangan takut, kuisnya mudah dan teman-teman pasti bisa mengerjakannya. Teman-teman yang akumulasi nilai kuis selama 2 hari ini berada di ranking 1-5 akan mendapatkan beasiswa. Masuk diskon UKM. Jangan lewatkan. Selain itu, di bootcamp juga sertifikat dan peserta yang aktif akan mendapatkan merchandise keren dari Universitas LIA. Merchandise dapat diambil secara langsung di Universitas LIA di Jalan Pengadekan Timur Raya nomor 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Sebelum masuk ke sesi inti, perkenalkan saya untuk memperkenalkan Universitas LIA kepada teman-teman semua. Universitas LIA yang sebelumnya adalah STBA LIA merupakan perguruan saya untuk kepada teman-teman Universitas LIA sebelumnya adalah STBA LIA yang tinggi yang benar. Jadi, siswa Universitas LIA saya bukan hanya juga bahasa asing yang diberikan di setiap semester menawarkan di antaranya D3 dan S S1 Informatika Digital, S1 Sistem Informasi. Hari ini studi informatika di Universitas LIA, kurikulum yang teknologi terkini didukung oleh dosen dan fasilitas dengan mengikuti program universitas teman akan dan keterampilan sukses di sertifikasi bahasa asing baik Inggris ataupun Jepang dan sertifikasi di bidang informatika baik nasional maupun internasional saat lulus kuliah. Jadi teman-teman yang berminat untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang program studi informatika di Universitas LIA, jangan ragu untuk mengunjungi situs web kami atau menghubungi panitia pendaftaran kami. Nah, sekarang kita langsung masuk saja ya ke sesi inti kita. Mari kita kenali narasumber hebat kita hari ini. Beliau adalah Bang Rudi. Bang Rudi adalah dosen prodi Informatika Universitas LIA, sekaligus seorang ahli dalam bidang pemrograman Python dengan pengalaman yang sangat luas. Beliau telah bekerja dalam berbagai proyek dan memiliki dedikasi yang tinggi pengetahuannya kepada orang lain. Untuk Bang, Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh.
Langsung dimulai. Apa kabar Bang Rudi? Alhamdulillah baik. Ah, saya- Nah, alhamdulillah. Masih lagi, Rudi, kan ini wawasan yang sangat berharga kita. Oke. Eh, Sebelumnya saya semua, Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Dalam room ini sudah ada sekitar 30 ya. Oke, mungkin langsung aja kita akan sharing terkait Python Introduction untuk sore ini. Izinkan saya share. Kelihatan? Apakah Aman, aman, kelihatan. aja kita mulai, insya Allah 2 hari ini terkait kemudian penerapannya dan seperti apa ya. Ya, pokoknya kita akan bercerita banyak tapi dalam terkait slide-slide ini ya tertentu ya. Dan harapan saya nanti kita bakalan sedikit diskusi atau mungkin saya tanya-tanya dulu ya. Tapi itu nanti ya. Kita mulai dulu dari slide pertama yaitu perkenalan. Tadi sudah sedikit disinggung terkait eh, sebagai panggilannya Rudi, saya sarjana magister komputer di komnya di Gunung Budi Luhur. Saya dosen di dengan teman-teman yang lain termasuk dan saya dan teman-teman yang lain itu para dosen adalah bukan cuma hanya dosen dosen aja tapi kita berpengalaman dari praktisi ya baik secara sertifikasi maupun secara proyek atau implementasi di industri. Jadi nanti saya akan sedikit berikan cara pandang yang sedikit berbeda bagaimana Python itu seperti apa sih akademisi seperti itu ya. Pengalaman eh, bisa dibilang seluruh infrastruktur, network, sistem, data center, DevOps, server, storage, security itu sudah saya pegang sampai hingga saat ini. Saya juga termasuk apa ya terlibat juga di proyek-proyek yang berkaitan dengan ada hubungan juga dengan big data, kira-kira seperti itu. Untuk CV saya mungkin kepanjangan ya, tapi gambarkan. Ayo. Jadi memang sudah bisa dibilang berbagai dari tahun 2013. Kalau teman-teman bisa lihat di sini saya itu lulusnya 2014, tapi pengalaman saya dimulai dari pada saat itu saya ditinggal sudah profesional untuk working, baik sebagai praktisi di sampai saat ini masih eh, ini terkait ini DevOps Network Security System Storage Virtualisasi pokoknya by request apa kira-kira yang akan kita bangun ya disitulah ini saya ya bidang saya. Nah kemudian ada berbagai macam sertifikasi yang mungkin saya langsung tunjukin di sisi ya. Nah, sertifikasi internasional sebenarnya ada banyak ya, beberapa lagi cuman saya masukkan yang umum. Konsil, kemudian ada Forkrotik, ada IP masukin, ada certified in poin antar
eh, tapi banyak yang bakalan datang ke kita. Bahasa Indonesia. Kenapa? Tapi kita Oke, kita bisa lanjut. Oke, jadi gini, kenapa saya masukin slide? Misalnya saya sebelum masuk ke materi, pasti saya akan sedikit ini dulu ya, diskusi dengan adik-adik dan teman-teman. Karena di sesi materi ini target saya adalah bagaimana memperkenalkan Python itu untuk teman-teman yang levelnya gitu. Mungkin ada misalnya in buka sambil kita coba in. Oke, teman-teman lihat ya. Pada saat saya klik seperti ini, ada sekitar 3.000 permintaan request yang ketika teman-teman mendalami level Python, mendalami programming Python ini, maka peluang sekitar 3.000 ini ada di tangan teman-teman ya. Nah, misalnya ini kan masih levelnya SMA ya, levelnya atau SMK lah, ya kan? Lirik-lirik seperti ini. Nah, tapi untuk saya sendiri yang saya lakukan pada saat saya masih SMA, kebetulan SD, SMP, SMA saya itu di Papua. Pak, di 2010 itu saya sudah melirik-lirik terkait apa aja persyaratan-persyaratan jika saya mau menggeluti mendalami apa bidang ini. Misalnya, oh, ini lagi zamannya AI misalnya. Apa yang mendukung untuk AI? Maka biasa seperti ini. Misalnya seperti ini saya buka. Ini ada lowongan nih, Python. Nah, saya buka-buka seperti ini. Oke ya, saya buka. Wait. Error ya. Oke. Dah, ini aja dulu ya. Nih. Nah, perhatikan deh. Orang kebanyakan kan begini ya. Orang kebanyakan, zaman sekarang udah ada YouTube, sudah ada apa yang namanya, sudah ada apa seperti yang saya lakukan. Ini kan sertifikasi kan berarti saya kan rata sertifikasi saya itu saya ambil tapi kita job perhatikan jawabnya ngapain aja di sini. Nah, orang yang mempersiapkan lulus SMK atau dia kuliah kebanyakan kebanyakan dia akan peluang usaha yang lain karena selama 4. Nah, komennya S1 artinya apa? Kita nggak bisa pungkiri. Sekalipun saya di dunia profesional, oke, wah sudah punya sertifikasi, langsung saya bisa kerja nih. Nah, tidak dipungkiri bahwa apa? Pada saat saya mau lamar kerja, mungkin kalau orang dalam, peluang saya cuma berapa? 10% mungkin. Tapi ketika saya punya S1, sudah lintas kenalan ya. Artinya apa? Misalnya sekarang nih, lamar. Yang seleksi artinya orang yang merekrut ini adalah yang penting mereka harus memenuhi S1 misalnya. Kalau enggak ini berarti apa? Yang tidak sarjana berarti diabaikan. Berarti poin utamanya adalah teman-teman harus peduli kita masih Indonesia. Oke? Keluar negeri. Untuk apa? Berarti apa? Ijazah itu jadi banyak lowongan. Jangan di S1
satu yang di akhir aja, itu mereka tidak saya biasanya ngajar-ngajar itu entah apapun level paling ke sini. Kira-kira ini sudah persiapan atau belum? Nah, kalau belum, mulai detik ini pulang ke rumah muhasabah merenung. Kalau tidak dipersiapkan berarti apa? Berarti bekerja di bidang-bidang yang bukan jurusannya. Atau ketika sudah 4 tahun kuliah di bidang komputer, tahu-tahu apa? Tahu-tahu bukan kerja di bidangnya, terus menyalahkan yang lain. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, terus ini saya perbesar aja ya, langsung biar kelihatan. Perhatikan, di sini ada slide berapa nih? Python developer 9 juta sampai 12. Menurut saya ini sudah termasuk besar. Kenapa? Di angkatan-angkatan saya itu masih diangkat bawah UMR. Sekarang itu dia ada lonjakan 2 kali lipat sampai 3 kali lipat. Artinya kalau teman-teman fokus sebagai Python developer itu fokus benar-benar hanya skillnya Python ya. Nah, artinya apa? Teman-teman punya peluang ini. Nah, ini sebenarnya ada banyak yang saya akan bahas tentang lowongan ini, tapi lebih seru kalau misalnya kita ketemu di kelas ya. Karena kenapa? Misalnya begini, kan teman-teman, wah saya mau data science, saya mau ini, misalnya mau jadi apa ya, data mining. Itu kebanyakan mereka nggak tahu. Permintaan di industri yang paling banyak saat ini di bidang di bidang data misalnya yang berhubungan dengan Python adalah data engineer. Ini paling banyak loh. Kenapa saya bisa tahu? Makanya karena saya bilang tadi saya termasuk yang di industri. Jadi saya tahu kebutuhan-kebutuhan data engineer itu paling banyak saat ini. Walaupun ada yang bilang data science dan lainnya. Begitu ya. Sebenarnya ada banyak lagi. Ini ngapain aja sih? Kerjaan apa aja sih? Nah itu saya tidak bisa terlalu jauh karena kita fokusnya ke Python basic dulu ya. Oke, kita mau lanjut lagi. Nah, ini kalau dilihat brosur. Jadi gini, kawan-kawan ya. Kebetulan saat ini saya di LIA, oke? Yang membuat saya tertarik dan menarik bergabung di kampus ini. Kenapa? Karena setelah saya gabung, nilai plus yang saya dapatkan adalah di semua jurusan itu ada bahasa Inggrisnya. Dari semester pertama sampai akhir itu ada bahasa Inggrisnya. Dan kebetulan bahasa Inggris saya itu masih hancur sama seperti teman-teman. Tapi karena saya di lapangan, beberapa kasus saya sudah pernah ketemu dengan orang-orang luar. Oke, my English is so bad, I don't care. But my confidence is very good. Saya tidak peduli. Yang penting dia paham, udah. Pokoknya bahasa apapun saya akan sampaikan. Jadi kalau misalnya di CV saya itu sebenarnya ada beberapa proyek yang saya kerjasama atau saya handle dengan perusahaan-perusahaan di luar. Nah, teman-teman di sini, ini kebetulan prodi baru nih. Artinya gini, orang kan berasumsi gini, wah prodi baru mungkin masih nggak berkualitas ya. Padahal begini ya, kalau kita lihat kurikulum, itu dimanapun pasti sama. Kalian mau ke kampus yang negeri, ke UI, ke ITB, ataupun itu sama. Yang membedakan siapa di balik itu, siapa yang pengajarnya, siapa yang bisa mengarahkan kalian. Nah, contohnya kayak saya seperti saya, di bidang saya adalah di bidang saya adalah security, Python, network. Pokoknya all in about ini ya, about infrastruktur itu di bidang saya. Nah, ketika saya menjelaskan itu berarti apa? Saya akan menyampaikan secara konsep akademisi seperti apa, kemudian saya akan sampaikan juga ini loh yang gap antara praktisi itu seperti ini loh. Nah, makanya kadang-kadang ketika saya di praktisi agak sedikit meremehkan juga, wah di akademisi terlalu teoritis seperti ini ya. Padahal mereka nggak tahu dia itu ada sedikit perbedaan di level-level praktisi itu. Kebanyakan mereka sudah udah yang penting saya pakai gitu loh. Tapi ketika mereka mendapatkan problem, oke, itu kebanyakan mereka nggak bisa troubleshoot. Kenapa? Rata-rata itu mereka hanya melihat dari ada bootcamp di luar. Ikut 3 bulan. Nah, sementara kalau yang pendidikan seperti ini 4 tahun kita akan ketemu, 4 tahun itu kita akan eksplor secara konsep bagaimana cara pemecahan masalah secara akademisi kita bisa bawa ke praktisi. Nah, itu ya. Nah, terus begini.
ketika saya infokan Universitas Lia, teman-teman pasti, wah ini bahasa Inggris. Menariknya, apa? Universitas Lia ini, silakan cari kampus mana saja, kalian nggak akan ketemu yang memang dari semester awal sampai akhir itu ada bahasa Inggrisnya. Artinya apa? Kalian itu selain dipersiapkan punya kemampuan memang di bidang IT, oke, di bidang komputer, kalian juga bisa untuk apa? Speaking. Karena kenapa? Demi Allah saya kasih tahu ya, pengalaman saya beberapa pekerjaan kemarin selalu berhubungan dengan orang India, troubleshooting dengan orang-orang luar. Kenapa? Mau nggak mau, nggak ada pilihan. Karena memang apa? Kita di bidang yang komputer. Nah, seperti itu ya. Saya sendiri saya senang nih, saya masuk, akhirnya saya juga belajar sama teman-teman saya, teman-teman dosen yang berbahasa Inggris. Biar memperbaiki juga, biar bagaimana kita sudah global kalau kita ngomong komputer ya. Nah, jadi silakan mungkin dipertimbangkan, silakan hubungi saya atau mungkin nomor teman-teman kasih ke saya, biar kita nanti diskusi lebih dalam terkait kira-kira saya mau arah kemana, biar saya bimbing gitu loh. Biar kita persiapkan. Karena per hari ini sudah beberapa orang yang saya latih, mereka itu ketika kuliah itu rata-rata banyak penawaran dari luar. Mereka nggak mencari tapi penawaran. Karena kenapa? Karena kita ngomong masalah skill, kemampuan pemecahan masalah di sisi akademisi sama praktisinya. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut untuk yang kedua. Tapi sebelumnya ada pertanyaan nggak nih dari teman-teman yang mungkin sudah 32 orang di dalam? Ada yang mau ditanya sebelum ini? Ini kita masih mukadimah ini kalau bisa dibilang ya. Masih level awal nih. Belum kita sentuh ini Pythonnya. Ada? Cukup? Lanjut? Oke, kalau nggak ada Cukup, komentar, cukup. lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang gini. Masuk ke Python dulu. Nah, apa itu Python? Ya kan? Kalau orang berpikir itu ular, padahal enggak ya. Karena kalau kita mungkin saya langsung ke slide berikutnya sambil diperlihatkan. Jadi memang awalnya itu, oke, si penemunya di tahun 91, tahun milenial itu kelahiran milenial di situ lahir bahasa pemrograman ini lahir. Artinya apa? Ini sudah cukup tua, setua dengan yang menonton mungkin di seangkatan ya. Nah, seperti itu. Artinya apa? Ini sudah strong dari segi bahasa, gitu loh. Terus apa di sini bahasa? Bahasa Python itu bahasa high level. Artinya apa? Orang awam sekalipun ketika melihat bahasa ini bisa langsung paham karena dia bahasanya itu bahasa-bahasa yang mudah dimengerti, gitu loh. Mudah dimengerti oleh kita. Nah, oke. Kemudian oh, mungkin sekarang lagi rame-ramenya Python. Padahal, wah itu yang saya akan bahas ya. Padahal Python itu sebenarnya kan sudah saya bilang apa? Sudah sangat lama, cuma boomingnya, terkenalnya, trennya baru benar-benar naik level di abad inilah bisa dibilang apa di tahun-tahun terakhir inilah ya. Nah, oke, kita lanjut. Kelebihan Python apa? Teman-teman bisa membuat sebuah website, sebuah apalagi fokus ke bagaimana menganalisa data, bagaimana kecerdasan itu Python itu bisa diterapkan di kecerdasan, di kecerdasan mesin misalnya kan, yang tadinya kecerdasan itu di manusia, ini diterapkan di mesin, gitu loh. Kemudian bagaimana kita melakukan automation. Nah, kebetulan dari ini semua sudah sering saya berhadapan apa ya? Eh kalau saya mau bilang ya, ayo kita taruhan deh. Misalnya kita mau apa namanya? Kita lamar kerja deh. Rata-rata itu pasti ditanya apa? Pak, kira-kira ada nggak satu bahasa pemrograman yang Bapak kuasai? Apa gitu loh misalnya. Itu pasti. Itu yang saya alami di 2 tahun terakhir. Kenapa? Karena memang saat ini itu sudah tidak ada batasan. Yang dulu itu kita cuma orang jaringan, jaringan aja, orang RPL atau apa namanya kalau di SMK kan, udah cuma taunya instalasi Debian apa segala macam. Tapi pas nggak ada hubungannya dengan pemrograman. Sekarang nggak ada batasan gitu ya. Nah, seperti itulah kenapa Python jadi strong ya. Nah, lanjut. Oke. Nah, terus ketika teman-teman belajar Python, artinya apa? Belajar yang bisa dikatakan lebih mudah dibandingkan bahasa-bahasa yang lain. Oke ya. Nanti mungkin kita akan tunjukkan nanti ya, nanti aja. Kita ini dulu. Kita ngomong historinya dulu. Nah, kelahiran Python itu bisa dikatakan saya bilang tadi sudah ada 91, ya berarti seumuran ya dengan teman-teman mungkin ya. Ya, mungkin ya. Oke. Kemudian ini yang menarik nih.
Sekarang itu Python kita ketikkan ya, kita kayak sini, pip, perhatikan, pip Python. Nah, kita lihat ya. Nah, perhatikan. Oh, Python itu yang membuat dia besar saat ini karena peran komunitas, peran orang-orang dari seluruh dunia berkontribusi, bekerja sama sehingga membesar, sehingga sampai saat ini bisa dikatakan strong. Makanya menjadi apa ya? Menjadi dasar-dasar untuk kemajuan teknologi saat ini. Yang seperti misalnya AI yang mungkin teman-teman lihat ya, robot apapun itu apa? Karena apa? Karena perannya apa? Karena semua orang terlibat. Artinya begini, ketika teman-teman mengambil, memahami dan betul-betul mendalami Python, maka tidak menutup kemungkinan, maka peluang-peluang pekerjaan itu tidak begitu sulit. Kenapa? Ya, karena memang kebutuhannya gitu loh. Dibandingkan teman-teman mengambil apa ya, skill-skill yang memang walaupun saya tahu kita jadi unik, tapi masalahnya itu akan peluangnya semakin sedikit gitu loh. Sementara ini peluangnya besar gitu loh. Apalagi kita baru memulai karir ya. Oke, kita lanjut lagi ke slide. Nah, ini menarik nih. Kenapa menggunakan Python? Data analitik. Begini ya. Saat ini saya lagi handle project-project yang berkaitan dengan big data. Kebetulan kan saya bilang saya praktisi. Jadi gini, perhatikan teman-teman ya. Kalau pada saat sebelum ada Python, oke ya. Nih, kita lihat performance laptop saya. Perhatikan. Kalau kita biasanya berkaitan di bidang yang mau melihat performance resource, pasti apa? CPU, memori, disk. Biasanya kalau sebelum ada bahasa pemrograman, biasanya apa coba? Kita cuma mengetahui, oh ini berapa sih pemakaiannya? Sudah 56. Oke, berapa memori pakai berapa nih? Oh 10 giga. Kalau misalnya down baru kita eksekusi atau sudah mulai gitu loh. Artinya apa? Monitoring ini, oke? Kan ya, pasti yang berkaitan apa? Dengan CPU, memori, sama disk. Itu kan yang biasa dilihat nih. Oh, hard disk saya udah penuh nih. Ya kan? Kayak saya nih, punya saya sekarang nih. Udah penuh nih, ya kan? Nah, itu masih dipantau oleh teknologi-teknologi yang bisa dikatakan apa? Teknologi yang bahasa pemrograman yang sifatnya manual. Tapi kalau kita sudah melibatkan Python, kalau kita sudah melibatkan Python dengan AI misalnya, maka kita bisa melakukan prediksi. Misalnya, perhatikan teman-teman ya, hari ini saya pakai 10, besok sudah turun jadi 9 pemakaian memori saya misalnya. Besok lagi. Artinya apa? Misalnya 1 bulan terakhir, itu kan pasti terkumpul tuh data-data kan? Benar kan? Terkumpul, ya kan? Nah, baru kita ngira-ngira, oh kebutuhan kita harusnya ini bukan RAM-nya 16 GB nih, harusnya 32. Itu kan ngira-ngira. Menariknya di bidang big data, di bidang data analitik itu, kita bisa melibatkan misalnya kayak ini nih. Kita melibatkan kayak FB Prophet. Ini adalah salah satu library. Kita libatin ini buat forecasting. Ini proyek-proyek yang saya lagi tangani. Oke, cuma saya nggak akan bongkar karena itu sifatnya rahasia. Nah, proyek ini yang saya tangani apa coba? Kita bagaimana caranya? Oke, kita membuat sebuah data itu bisa memprediksi penggunaan di tahun depan berdasarkan apa kegiatan-kegiatan kita. 1 tahun ini kita langsung prediksi tahun depan. Nanti pemakaian kita akan segini. Dari mana? Dari apa? Dari penerapan Python sama apa? AI. Itu yang kira-kira saat ini kenapa sampai semua perusahaan bergerak untuk mendalami Python ini gitu. Oke, kita lanjut. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya, nggak apa-apa ya. Saya bisa langsung ini ya, nggak usah terlalu kaku ya. Artinya teman-teman di sini mungkin mau nembak kira-kira bidang apa sih? Saya masih begini, boleh curhat ya. Oke, saya bisa biar kita langsung selesaikan permasalahannya gitu. Nah, kemudian sebenarnya ada banyak ya. Nih, termasuk ada web,
ada cyber security. Nah, ini yang menarik. Kalau sekarang itu kan wah, Python itu terkenal dengan AI. Padahal dari zaman-zaman tahun 90-an, oke, sampai saat ini Python itu sangat terkenal di bidang cyber security. Kenapa? Begini. Eh, pertama pertama gini, kalau bahasa-bahasa lain, bahasa pemrograman lain itu ketika diterapkan itu terlalu panjang, memakan waktu gitu loh. Nah, sementara Python ini dengan satu dua skrip itu bisa menghemat waktu. Nah, itulah oke ya. Kalau kita mau melihat data, oke, coba saya perlihatkan ada informasinya. Wait. Oke, langsung aja lah saya ketikkan ya. Misalnya top programming 2023. Nih, lihat nih. Nah, lihat ya. 2023, perhatikan. Bahasa apa yang paling terkenal sekarang? Python. Oke. Di beberapa survei yang lain, ya kan, biasanya kan JavaScript. Saat ini memang yang naik turun itu 5 tahun terakhir itu ada JavaScript sama Python. Kenapa? JavaScript all in semua apapun yang kamu pengen, ibarat kata palu gada, kamu butuh apa ada semua di situ. Tapi di bidang big data, di bidang AI itu masih kurang. Makanya Python itu benar-benar masih strong. Dan kalau kita lihat sumber dari mana? IEEE. IEEE itu berarti apa? Berkaitan dengan akademisi yang memang riset-risetnya teman-teman di apa yang memang fokus di bidang riset itu kebanyakan apa? Menggunakan bahasa Python. Kenapa menggunakan bahasa Python? Ayo kita bongkar lagi lebih dalam. Nah, ini cara instalasinya ya. Oke, kita ke cara instalasi dulu biar nggak terlalu kaku. Jadi untuk instalasinya itu masih gampang ya. Kalau di Windows itu kita tinggal klik ya. Tinggal kita klik, tinggal download. Setelah download, install, next, next, next. Simple. Saya nggak akan demokan terlalu ini karena waktu kita ini ya sempit ya. Paling nggak teman-teman sudah biasa lah download. Nah, kebetulan kalau saya hari-hari saya itu saya bisa pakai Linux. Nah, di Linux itu dia sudah banding dengan Linux itu sistem operasi yang sama kayak Windows, oke, yang dipakai buat di server sama desktop hari-hari juga. Nah, makanya kenapa saya membiasakan itu mungkin karena open source dan lain-lainnya ya. Nah, kalau yang ini kan kalau ke teman-teman sudah download, sudah install, ya kan? Download, install, next, 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 next. Nanti kita buka command prompt, kita ketikkan di sini langsung sudah ada Python-nya. Kita ketik Python langsung muncul kayak gini, Python 11. Nah, perhatikan, ini kan. Nah, Python 11 ini Python terbaru nih, ya kan? Nah, ini yang saya bilang ya. Ini menarik ya teman-teman ketika ibaratnya kuliah di apa namanya di LIA itu karena kita praktisi kita tahu sebenarnya Python itu kan punya beberapa versi ya, apapun itu versi, kita tahu. Oh, ini misalnya di versi ini versi stabil itu di mana untuk penggunaan di industri kayak gimana. Nah, karena kita memang bermain-main dengan hari-hari kita di praktis seperti itu, ya kita bisa rekomendasikan. Tapi tentu ada batasan karena kita akademisi. Paling nggak kita bisa mengarahkan. Ini loh rekomendasinya ketika teman-teman menggunakan Python di level ini gitu ya. Oke. Mungkin saya nggak tunjukin lagi, kita langsung. Nah, teman-teman di sini ada Visual Code, di mana Visual Code itu untuk menulis kode Python, ya kan? Nah, kita buka, wait, aduh, bahaya. Kita buka dulu. Nah, disinilah, nah, disinilah kita menuliskan kode-kode Python. Oke, mungkin langsung kita sedikit memperlihatkan seperti apa kodenya sih, kira-kira ininya ya, kayak gimana sih? Nah, kita perlihatkan, kalau slide saya mungkin agak ini ya, custom, yang mana sesuai kebutuhan. Nah, oke, lihat nih, misalnya ini, Hello World. Nah, kita buka ini ya. Saya langsung tunjukin. Begini, tadi saya ngomong kan, Python itu bukan cuman hanya orang apa, orang IT saja, orang awam, jurusan apapun, oke ya, mereka itu sudah menggunakan Python.
kemarin beberapa waktu yang lalu saya diskusi dengan teman-teman saya yang ambil di bidang lain, oke, di bidang apa ya, bahasa atau di bidang teknologi pendidikan. Tidak bisa, mereka harus minimal tahu sedikit aja tentang apa ya, kulit-kulitnya Python. Kenapa? Ya bagaimana ya? Misalnya teman saya dia mau riset tentang kedokteran. Bagaimana dia mau bisa dia bisa apa ya? Mungkin oke lah dia kerjasama dengan orang IT ya. Tapi paling nggak dia harus tahu dia memprediksi penyakit-penyakit tertentu misalnya. Otomatis dia harus apa? Sedikit bersinggungan dengan Python. Nah, oke kita buka Python misalnya. Kita buka ya. Kita langsung buka contoh. Lihat. Print hello world. Coba. Kata print hello world. Orang mana coba yang nggak ngerti tentang ini? Kalau memang mereka berkecimpung di dunia pendidikan. Pasti tahu. Print, mencetak. Hello world. Cetak. Selesai, simple. Artinya apa? Orang yang nggak ngerti aja, ya maksudnya bukan bidang IT, pasti paham. Cuman mungkin ada apa kriteria. Misalnya, oh ada apa namanya kurung gitu ya. Ya itu kan etika-etika gitu loh. Cara-cara bagaimana cara penulisan dia. Nah, sementara kalau teman-teman lihat di sini lihat nih, saya tunjukin, perhatikan, saya perbesar ya. Ini sampai keriting kepalanya, sampai botak kayaknya ini. Kalau melihat dengan bahasa-bahasa pemrograman yang lain, lihat, ini bahasa C. Untuk mau mengetikkan halo kawan, mau mengetikkan di komputer halo kawan doang, oke ya, itu harus sepanjang ini. Nah, orang yang non IT bisa memahami itu hanya mengetikkan ini. Nah, seperti ini nggak ada tanda pagar nih. Apa tanda apa kurung. Ini berarti versi-versi lama misalnya. Karena ada perbedaan versinya. Kalau kita lebih bahas lebih dalam pasti ada perbedaan lebih dalam lagi. Paling enggak ini orang awam pasti akan ngerti. Kira-kira seperti itu ya. Nah, terus lihat nih, ada gambar, saya kasih gambar, ada Python, titik koma. Titik koma itu ada di bahasa-bahasa pemrograman lain. Bahasa-bahasa Python dihilangkan. Artinya yang mempersulit dalam penulisan itu dihilangkan dan dimudahkan di Python. Gitu kira-kira ya. Nah, saya contohkan aja. Misalnya teman-teman nih yang SMA ya, misalnya, aduh, saya pusing nih baru mau belajar. Siapa yang nggak ngerti begini? Ini kan matematika. Jika X sama dengan 5, Y itu adalah John misalnya. Kita cetak, hasilnya apa? Kita klik misalnya. Hasilnya 5, oh kita cetak nih. Kita cetak X itu akan menjadi 5, Y itu akan menjadi John. Simple, variabel. Nah, itu yang memudahkan Python itu di semua kalangan, bukan cuma IT, tapi di semua kalangan mempelajarinya karena kemudahan-kemudahan ini memahami. Misalnya boolean. Nah, boolean itu apa misalnya? Oke, apa sih boolean? Kita nggak tahu kan istilahnya. Tapi ketika melihat ini kan, siapa yang nggak paham seperti ini, ya kan? 10, ya kan, lebih besar dari 9. Oh, kalau memang benar, ya kan, gitu loh. Oh, berarti benar nggak 10 lebih besar dari 9 atau kurang dari 9? Itu kan logika matematika dasar. SD SMA mungkin sudah dipelajari. Nah, artinya apa? Nih, kita lihat lagi ya. Operator. Tuh, pertambahan. Mudah kan? Mudah dipelajari nih. Tuh. And, or. Nah, kita belajar matematika. Jika, ya kan? Jika misalnya kalau N berarti harus sama-sama benar. Ya kan? Kalau salah satunya salah, saya nggak perlu terlalu mendalam itu. Kenapa? Teman-teman yang dari SMA, SMK, atau umum, ini kita sudah pernah pelajari. Makanya ketika ini kita mau bersenang-senang untuk apa ya? Bisa dibilang kita mau belajar itu mudah. Terus bagaimana Pak? Aduh, otak saya ini bukan otak matematika. Begini ya. Pada saat kita berhadapan dengan komputer, tidak semuanya itu harus dengan matematika. Tapi kemampuan memahami logik itu pasti kita bisa. Bagaimana tambah-tambah menghitung uang 1.000, 2.000. Itu kan logika sederhana kan. Artinya apa? Artinya tanpa sadari kita sudah bermatematika. Cuma kita nggak sadar. Cuma karena dibawa enjoy, dibawa nikmat, maka itu bisa lebih mudah, bisa diterima. Nah, kira-kira kayak gitu ya untuk Python. Oke, kita lanjut. Tadi kita belum yang ini. Nah, perhatikan. Nah, kalau kita belajar komputer lebih dalam, ya kan, komputer itu kalau ngobrol dia menggunakan bahasa mesin. Bahasa mesin itu kalau nggak nol ya satu, kalau nggak nol ya satu. Ini apa sih? Begini analoginya. Kalau kita sudah belajar lebih dalam tentang elektro, oke, maka kita akan tahu nol itu berarti tidak ada gelombang. Saat itu ada gelombang. Oh, ada listrik, nggak ada listrik, ada listrik, nggak ada listrik. Karena dari permainan-permainan itu, oke, ditetapkan
kalau misalnya angka segini akan menjadi huruf A, angka segini menjadi huruf B. Makanya ketika teman-teman ketik keyboard, misalnya gini, hello, gitu kan, maka si komputer itu dia langsung paham. Oke, saya akan kirim gelombang-gelombang itu, oke, melalui apa? Kalau misalnya gelombang itu dia apa elektromagnetik, maka dikirim secara gelombang elektromagnetik. Nah, itu akan dikirim, akan dikirim berdasarkan apa? Perintah-perintah itu. Nah, ini kalau teman-teman mempelajari bahasa-bahasa level yang bawah, bahasa C segala macam itu sulit. Kenapa? Karena itu harus dibutuhkan kemampuan lebih dalam lagi. Nah, sementara ketika saya mengetikkan print hello, itu langsung bisa dipahami. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, nih, ini Python itu kalau mungkin teman-teman kan melihat, wah, mungkin hanya sekedar skrip udah selesai. Padahal di luar sana, ini saya masih menunjukkan cuma beberapa ya. Kita kemarin itu dapat sekitar ada berapa ya, 400 tools kalau nggak salah. Di industri, benar-benar apa? Kita pun setiap hari belajar dengan hal-hal yang baru, teknologi-teknologi yang baru. Nah, misalnya kayak gini, kayak web, Django misalnya sama Flash. Ini apa sih? Nah, kan kalau saya ketikkan begini ya, nih, saya ketikkan Python, ini kan nggak kelihatan ya. Nah, ketika kita melibatkan framework-framework ini, maka dia akan berupa sebuah website yang bisa ditampilkan kayak gini, yang bisa ditunjuk, bisa dilihat kayak gini. Nah, Python itu mendukung GUI, mendukung tampilan-tampilan seperti ini. Nah, kayak gitu kira-kira ya. Dari penjelasan mungkin yang agak sedikit membingungkan dari gambar ini. Oke, ada lagi? Ada pertanyaan sampai sini? Di kolom chat ada pertanyaan Oh, nih, ada Kak. pertanyaan. Iya, Oke, langsung aja nggak apa-apa. Biar saya kita bacakan ya. silakan Dari silakan nggak apa-apa. Ryan, Biar kita interaksi. dari Ryan, SMA Yasporbi. Kak, kan dari tadi bahasa Python Kakak bilang pada saat ini sedang sangat kuat atau bisa dibilang bahasa yang saat ini sangat sering digunakan. Adakah kemungkinan tren bahasa baru yang dapat menggeser penggunaan bahasa Python di dunia kerja? Oke, oke. Saya kasih tahu ya. Bahasa yang strong saat ini, yang strong, oh bukan strong. Bahasa yang paling dicari saat ini ada 3 bahasa. Bahasa pemrograman. Oke, Python, Golang, sama JavaScript. Kita bongkar deh. Kita buka lagi ya. Lihat. Ini oke. Ini dari sisi ini ya. IEEE. Kita langsung ke lowongan kerja, nggak usah terlalu ini mikir kan. Ini 3.000 ya, ini 3.000. Saya ketik ya. Saya ketik JavaScript. Tek, berapa kira-kira? Di Indonesia 3.000 juga. Oke. Kemudian kalau saya berpindah ke Amerika, wah lebih gila lagi. Misalnya tadi kayak Python itu kita pindah ke Amerika ya. Kebutuhan Amerika. United States 370. Oke. Terus selain yang paling kuat adalah Golang. Nah, ini saya kasih tahu ya. Begini, eh kelahiran bahasa ini bisa dibilang lahir berapa? Tahun 2000 bahasa Golang. Tahun 2009 kalau nggak salah. Betul, 2009. Oke, bahasa Golang menjadi cikal bakal teknologi-teknologi modern saat ini. Jadi gini, teman-teman mungkin tahunya oh AI, tahunya apa ya, big data. Padahal di balik layar itu ada teknologi gila, teknologi apa? Ada bahasa dan teknologi gila yang melahirkan ini apa? Melahirkan teknologi itu. Ini bahasa Golang yang dibuat oleh ini. Salah satu pendirinya ini adalah yang pernah membuat bahasa pemrograman yang terdahulu. Kenapa ini menjadi cikal bakal teknologi ya? Perhatikan. Di sini ada namanya Docker. Mungkin teman-teman belum tahu ya Docker. Nih saya kasih tahu ya. Di zaman saya dulu, teknologi kalau saya mau belajar instalasi misalnya Debian, instalasi Linux server misalnya, gitu kan? Saya harus apa? Harus membeli komputer baru kemudian saya install atau saya bermain-main di virtualisasi. Saya install di dalam sini misalnya, ya kan? Saya install di sini kemudian saya jalankan. Pada saat saya jalankan itu akan ini saya nyalakan ini Ubuntu server nih. Ketika saya nyalakan itu akan membuat lama. Lamban banget.
Tapi lahirnya teknologi bahasa itu benar-benar memangkas resource yang tadinya mungkin ini kita memakan RAM sekitar berapa ya? 3 giga, tiba-tiba cuma 500 megabyte. Atau yang tadinya disknya itu misalnya 5 giga, tahu-tahu cuma berapa giga. Nah, terus teknologi ini melahirkan lagi yang paling terkenal namanya Kubernetes. Nah, inilah yang di perusahaan manapun mau taruhan kita aja, oke ya. Nih, kita ketik DevOps misalnya. Nih, saya ketik DevOps ya. Oh, oke ya. Saya ketik DevOps di sini. Nah, kayak gini-gini di mana-mana. Tuh. Ada yang namanya Kubernetes. Kubernetes. Oh, enggak ada ya. Di beberapa, karena itu biasanya sudah menjadi, oke lah, nggak usah kita ini ya. Karena ini Kubernetes. Tuh, Docker Kubernetes. Bayangkan, teman-teman yang nggak punya arah, yang nggak punya seorang mentor yang tahu tentang hal begini, otomatis kalian tidak siap. Ketika lulus itu, ketika baru ditanya, tahu Docker nggak? Nggak tahu. Kenapa? Pada saat di perkuliahan, kalian ketemu mungkin yang, ini bukan saya rendahkan ya. Artinya apa? Mentor-mentor yang tidak tahu tentang perkembangan teknologi. Ini nih. Tahu nggak? Kenapa ini menjadi sebuah persyaratan kalian mau kemana saja untuk saat ini di infrastruktur akan ditanya tentang ini. Kenapa? Nih, lahir teknologi ini. Jadi gini, misalnya teman-teman bikin website nih. Oke, bikin website. Nah, pada saat down, mati, langsung nunggu lama lagi. Coba perhatikan teknologi sekarang. Hampir 24 jam tidak pernah down. Kenapa? Ketika dia buat website, dia mengklon, dia membuat dirinya menjadi 5. Ketika satu mati, maka yang lainnya akan membackup. Menariknya bukan cuma itu. Menariknya, oke, ketika tadi kan saya bilang 5 nih. Menariknya ketika dia down, dia mati, langsung immortal, langsung dia hidup kembali. Dia membentuk apa istilahnya? Dia hidup kembali. Jadi tetap akan jadi 5. Mati 2, dia langsung hidup lagi menjadi 2 lagi. Itulah cikal bakal bahasa itu menjadi populer di ini ya. Sebenarnya ada satu bahasa lagi namanya Rust. Bahasa Rust. Cuman terlalu rumit untuk orang awam. Rust programming. Ini lebih sama gilanya dengan tadi. Inilah bahasa-bahasa terbaru di di industri. Cuman saya bilang agak sulit. Makanya yang paling terkenal Golang. Kenapa Golang? Karena dia termasuk bahasa yang mendekati bahasa C, lebih mudah dipahami daripada kita belajar bahasa C ini. Nah, makanya kalau sekarang itu, kalau kita di industri, ayo saya ajak jalan-jalan yuk di industri. Kalian akan menemukan apa? Menemukan kalau back end-nya di balik layar itu ada Golang yang mensupport. Contohnya kayak saya bongkar sedikit rahasia ya, BRI, kalau kita Bank Indonesia, Bank BRI, dulu itu mereka masih menggunakan bahasa PHP, itu yang membuat lama. Perhatikan, dengan sekarang teknologinya, mereka langsung apa? Bank BRI itu langsung mereka mereka mengatakan bahwa kita harus menggunakan Golang untuk di belakang layar kita. Kenapa? Itu tadi kecanggihannya. Terus, kalau kita mau analisis itu, maka kita harus menggunakan bahasa Python sehingga bisa menganalisis, memprediksi untuk masa depannya. Kayak gitu kira-kira dari segi bahasa. Ada lagi? Ya, bisa dibacakan? Ada lagi pertanyaan atau masih kurang? Sudah sih, sudah. Belum ada pertanyaan lagi. Oke, belum ada ya. Nah, jadi begini kawan-kawan semua ya. Ibaratnya kan ada beberapa nih, saya lihat siswa-siswa kan yang baru lulus ya kan. Kalau begini, kalau saya menjadi kalian ya, ketika saya lulus, kan saya tawarkan nih, kebetulan kan saya bilang, saya kan praktisi juga nih, teman-teman saya kan banyak juga di sini, dosen praktisi nih, ada pengalaman-pengalaman juga kan. Ketika saya tawarkan, ini kampus dia baru nih, saya kasih tahu ya, kalau saya jadi kalian, ketika kampus yang baru buka, saya akan siap menjadi apa? Menjadi mahasiswa yang pertama. Itu yang saya akan lakukan. Oke, di S3 saya nanti. Oke, saya bongkar. Kenapa? Ketika kita menjadi mahasiswa yang pertama, tidak mungkin tidak lulus tepat waktu. Itu tidak mungkin. Oke, saya kasih tahu ya rahasianya itu. Karena kita akan diperhatikan, itu yang menjadi apa? Karena kita orang-orang yang pertama. Yang penting di balik layar itu ada
mentor-mentor, ada pendidik-pendidik kayak saya yang bisa saya arahkan. Kalian harusnya seperti ini nih. Kalau memang mau benar-benar ya, kalau ada yang ibaratnya siap nih, yang diantara kalian salah satu nih, oke, siap belajar di belajar dengan saya misalnya di kampus Lia misalnya. Mau kita taruhan juga ayo. Misalnya 2 tahun, 3 tahun lah. 3 tahun kalian sudah bisa kerja. Saya bisa pastikan. Yang penting apa? Mengikuti cara belajar saya. Karena kalau lihat CV saya kan tadi saya bilang 3 tahun ketiga saya sudah menjadi profesional ini praktisi ya. Lah kenapa bisa? Karena cara belajar saya dari pagi sampai malam betul-betul nggak ada istirahatnya kecuali hal tertentu yang saya istirahat. Maka beberapa orang yang pernah ikut saya bisa perlihatkan itu orang-orang itu mereka baru kuliah di tahun-tahun kedua mereka sudah bisa. Nah, cuman memang agak ketat dari sisi pembelajaran kita dengan materi-materi yang didapatkan. Kira-kira begitu ya. Itu sesi inilah ya. Apa namanya? Biar teman-teman ini terarah gitu loh. Karena apa ya? Saya pengen terserah sih. Saya kadang-kadang berpikir gini, terserah kalian mau kuliah di mana sebenarnya kalau saya. Tapi paling enggak kalian temukan mentor. Karena saya pun kenapa bisa seperti ini? Karena pada saat saya kuliah, saya walaupun saya kuliah di kuliah-kuliah kampus yang ternama, cuman tetap saya tidak menemukan itu. Nanti ketika saya menemukan mentor yang tepat, baru tuh di situ saya mengalami perubahan-perubahan. Gitu kira-kira. Nah, ada lagi? Oke. Sekarang gini, kita sedikit gambarkan, sedikit perlihatkan ya. Sederhananya, contoh begini, saya tunjukin ya. Oh, sorry. Nih, oh, mungkin saya tunjukin gambar dulu. Nih, oh sorry. Python ini kita membedah dari sisi apa ya istilahnya hal-hal yang lain. Misalnya Python network automation. Nah, kita inilah mana-mana ya kita inilah kita searching kita lihat ada nggak di sini. Kalau nggak ada kita cari. Karena masih ada waktu, jadi kita bermain-main dengan ini dulu. Nah, ini nih, saya mau curhat dulu nih, saya mau curhat dengan teman-teman. Menarik nih, menarik. Lihat ya. Ini adalah icon-icon, oke, icon-icon di dunia network. Jadi gini, tahun 90-an itu atau tahun kurang dari 90-an itu masih teknologinya analog, oke. Yang senior-senior, yang sepuh-sepuh itu ketinggalan pada saat lahirnya teknologi IP. Apa itu IP? Teknologi internet protokol. Teknologi ini lahir, yang senior-senior boomer itu mereka tidak mengikuti perkembangan, maka kebanyakan mereka stuck di situ. Karena IT dunia informatika IT itu betul-betul berubah kan. Nah, inilah cikal bakal analog itu menjadi menjadi teknologi yang bisa betul-betul lebih cepat, kemudian bisa diakses di mana saja. Nah, oke. Pada saat zaman-zaman sebelum AI, IP, Python kayak gitu-gitu, dulu itu, oke, bagaimana cara menghubungkan antara satu kota dengan kota yang lain? Misalnya gini ya, router top, saya kasih ini aja, kita bebas untuk ekspor ya. Nah, lihat ini berantakan nih. Perhatikan. Misalnya bagaimana menghubungkan antar dari Sumatera, kemudian Jawa, kemudian Sulawesi, bahkan seluruh dunia. Pasti ada perangkat-perangkat, oke, yang menghubungkan itu, oke, adalah perangkat-perangkat ini. Kalau dulu sebelum ada perangkat-perangkat ini kita menggunakan satelit. Komunikasi kita itu masih menggunakan satelit. Itu yang membuat mahal di tahun-tahun 90-an itu harga pulsa itu kita sekali telepon itu pokoknya mahal lah. Mungkin beberapa adik-adik ini kan belum tahu lah ya. Cuman saya ceritakan aja. Saya curhat di masa-masa itu ya. Yang dimana kita teleponan itu benar-benar menghabiskan pulsa lebih mahal dibandingkan sekarang. Nah, lahirnya perangkat-perangkat ini, oke, saya pernah menghandle Sumatera perangkat-perangkat ini. Itu benar-benar saya butuh 2 hari. Karena kenapa? Saya harus akses manual satu-satu. Dan saya harus konfigurasi satu-satu.
Seperti ini, manual banget. Mungkin teman-teman yang dari TKJ atau pernah belajar sesuatu, mengakses, mengkonfigurasi, melakukan eksekusi itu satu-satu. Lahirnya teknologi mengkombinasikan yang namanya Python. Ini kan Python, ini bahasa Python ini. Dia menggunakan library. Apa itu library? Library itu semacam sebuah paket atau sebuah sesuatu yang sudah dibungkus sehingga kita tinggal pakai penggunaannya. Oh, kita akses. Oh, kita menggunakan Python. Nah, dengan menggunakan Python, benar-benar ini bisa langsung mengeksekusi ratusan perangkat di luar sana. Ini yang saat ini namanya Python automation. Saat ini menjadi beberapa lowongan-lowongan terbaru. Nah, kalau di beberapa kampus sekarang sebutnya Python programming, ya kan? Nah, problemnya adalah, ngerti ya, Python network automation. Ini menggabungkan orang jaringan sama orang programming. Gimana nggak pusing coba? Artinya, dia harus punya kemampuan bahasa pemrograman, harus punya kemampuan bahasa jaringan. Nah, ini yang beberapa orang itu mulai malas untuk apa? Betul-betul bagaimana menguasai ini. Ini di level jaringan, di level security seperti itu, di level data seperti itu. Benar-benar Python masuk ke semua lini. Oke, kita contohkan mungkin langsung praktek ya. Kalau praktek mungkin yang sekarang sederhana dulu. Kita coba. Sebenarnya, oke, kita buka. Nah, kayak gini. LS. Contoh, misalnya saya mau tax list. Nah, tax list itu apa itu? Misalnya ya, ini kan ada script nih ya, ada script. Oh, nggak usah pakai ini deh. Agak malas untuk lihatnya mungkin teman-teman ya. Kita ke sini. Nah, kita buka. Nah, perhatikan, ya kan? Nah, menariknya AI, kan kalau kita gini apa nih? Oh, ini kita mau lihat task list. Task list itu apa? Oh, proses. Maksudnya proses kayak gimana? Seperti ini loh, task manager. Apa aja sih aplikasinya yang jalan? Nih, apa aja sih? Nih, sudah mau CPU kan? Mulai jalan, proses misalnya nih. Oh, udah pemakaian berapa. Oh, ini aplikasinya ada Zoom, bla 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 bla. Oke, saya pengen bagaimana sama praktek ini memunculkan ini. Ya udah, ini saya bikin script, ya kan? Bikin script yang sederhana sehingga kita jalankan di terminal sini, kita jalankan nih. Misalkan kita jalankan Python enter. Top. Muncul tuh aplikasi-aplikasi yang jalan. Apa aja yang jalan? Yang sama seperti ini. Ya kan? Oh, ternyata saya nggak suka tampilannya, terlalu hitam putih. Saya pengen tampilannya di website. Maka kita menggunakan apa tadi? Oh, framework namanya Python Django. Apa itu Django? Oh, tampilannya saya tampilan yang agak sedikit buta kayak gini nih, nggak kelihatan gini nih. Saya mau ke GUI, mau ke web, bisa. Nah, itu menariknya tuh. Bisa bisa semuanya gitu kan. Nah, bayangkan teman-teman, script sederhana ini, oke, kalian dapat nih, ya kan? Nah, tapi ini saya sedikit sharing ya, masih ada 2 menit lah. Lihat, orang itu kebanyakan nggak ngerti cara pakai ChatGPT. Nah, itu saya tidak akan terlalu mendalam karena nanti teman-teman bakalan di sesi berikutnya nanti itu sesi ini ya, bootcamp yang lainnya itu teman-teman bisa hadir tuh karena akan lebih dalam di situ. Cuman saya akan sedikit singgung. Misalnya gini, kan biasanya gini, tolong buatkan script Python, bisa gitu kan? Oke, Python, tolong buatkan Python untuk task list. Kan kebanyakan orang-orang yang awam pasti begini ya. Oke, langsung dibuatkan seperti ini, selesai, ya kan? Atau lagi begini, ketika dia error nih, apa ya? Misalnya ini ya, Python error task list stuck overflow. Misal gitu ya. Nah, kayak gini. Orang yang nggak ngerti, kebanyakan itu apa? Kebanyakan dia akan mengcopy errornya, pasti. I have multiple. Oke, saya punya
saya punya error nih, bla bla bla, pasti copy kayak gini, ya kan? Copy kayak gini. Nah, copy ke sini, kemudian copy ke sini. Error, karena error kan? Nah, disuruh jawaban. Mana mungkin dia bisa memberikan jawaban? Kebanyakan jawabannya itu akan ngawur. Makanya dibilang apa? Oh, ChatGPT itu bohong gitu kan? Atau bagaimana gitu kan? Padahal, oke ya. Padahal bukan seperti itu cara penggunanya. Cara penggunanya itu adalah ketika teman-teman mengalami error, dia itu harus diberikan ilmu. Makanya benar adalah nih, oke? Saya akan kopikan misalnya, saya akan kopikan di sini, bla 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 bla, atau dari sebuah artikel, handling error by Medium misalnya. Ini sebuah website ya. Nah, kayak gini kan. Nah, saya itu akan mengkopikan ini dulu, oke? Ini saya copy sampai sini misalnya, saya kopikan ke sini, kemudian saya kopikan ke sini ke ChatGPT, gitu kan? Nah, kemudian apa errornya saya? Saya kopikan error saya ke sini, baru saya arahkan ke sini. Kemudian saya suruh mikir, berdasarkan dari artikel ini dan berdasarkan errornya saya, oke, berikan solusi. Ah, itu dia bisa mikir kayak gitu. Dan sebenarnya banyak teknik-teknik yang lain yang kita nggak akan bahas terlalu dalam di sini, oke? Karena habis ini teman-teman akan diberikan kuis ya. Oke, untuk teman-teman yang serius, benar-benar belajar sama saya juga, sama teman. Kebetulan kita di informatika ada jurusan-jurusan yang lain juga, yang minatnya mungkin bukan di ini ya. Silakan hubungi saya nih. Atau mana nomor kalian, biar betul-betul saya akan follow up sehingga benar-benar saya bisa langsung kita tektokan. Bisa kita curhat tentang apa kira-kira saya masih bingung kayak gini kan masih bingung rata-rata kan mau nanya siapa nah bertanyalah sama mentor-mentor yang sekiranya mungkin bisa memberikan arahan gitu biar nggak miring nggak biar lurus ya oke oh Ada LinkedIn yang bisa tanya, Kak, LinkedIn bisa nggak? bisa LinkedIn Boleh di-share juga kali ya LinkedIn-nya. silakan tuh. Nah, di WhatsApp kalian bisa ini karena kebetulan benar-benar saya gabung di grup-grup yang memang ini ya. Dan per hari ini pun saya belajar ya sama kayak kalian, belajar di apa bootcamp, tapi tetap itu kurang. Biar bagaimana kita butuh mentor, gitu ya. Ada lagi? Wis, mantap nih. Cukup. Nanti kita ada di sesi hari kedua. Kayaknya saya mau mencoba bermain-main dengan ini deh, dengan Python yang lebih mendalam praktek-praktek lah ya. Praktek-praktek ini kan masih sederhana nih. Saya coba praktek-praktek yang lebih dalam. Apa kira-kira ya. Nah, biar saya perlihatkan. Jadi bukan cuma sekedar konsep teori gitu ya. Waduh, sorry. Wah, dari Binus nih. Oke ya. Silakan follow. Ada lagi? Cukup? Teman-teman silakan jika masih ingin bertanya, kita kasih waktu 5 menit lagi kali ya. Kalau nggak ada, Kalau nggak apakah ada, ada kita yang cukupkan. masih ingin bertanya? Silakan angkat tangan langsung jika ingin bertanya atau di kolom chat juga bisa. Yang saat ini saya kerjakan itu yang kayak gini-gini ya. Misalnya kayak ini aja saya big data analitik. Kebetulan saya lagi bangun kita lagi bangun infrastrukturnya. Analitik. Sorry, ini salah pengetikan nih. Nih kayak gini. Kayak gini kan? Wah, mana sih? Sorry. Kayak gini nih. Nih. Kan saya tahu teman-teman oke, saya minat di Python, tapi nggak tahu arahnya. Misalnya gini, lihat ini. Ini big data analitik. Ini yang saya lagi bangun. Apa? Dalam artian saya di infrastruktur termasuk juga troubleshooting di bidang ini juga. Python juga. Misalnya kayak gini, ada data source kemudian diolah, kemudian disimpan, diproses, ditampilkan. Nah, ini kan kebanyakan nggak tahu ya. Apa sih teknologinya di balik ini yang paling banyak dicari? Apa yang paling banyak dicari? ETL. Nah, kita lihat ya. Kita lihat apa? Coba kita lihat data engineer job street.
kita cari lowongan. Orang kebanyakan nggak tahu. Kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan? Nah ini yang mahal, ilmu-ilmunya yang mahal. Yang makanya saya bilang waktu kita nggak terlalu banyak, ya kan? Nah kayak gini nih, waktu kita nggak terlalu apa nggak banyak di sini ya. Tapi kalau mau lebih dalam kita ketemu lah, ya kan? Ketemu di ini di kampus Lia nih. Nih kayak gini. Tuh perhatikan tuh, kalian kan? Tuh saya bilang apa tadi? ETL kan? ETL. Nah teman-teman mau melamar sebagai data engineer, ya kan? Kebanyakan cuma ikut bootcamp. Kebanyakan yang mahal-mahal tuh, yang puluhan-puluhan juta. Padahal yang kayak gitu-gitu sebenarnya tidak salah, itu benar juga. Cuman maksudnya kita nggak tahu arah yang belajar yang benar yang bagaimana, apa dulu yang dipelajari. Nah, misalnya ini lihat nih, ini lihat ya, perusahaan ini sedang membuka lowongan apa? Data engineer. Apa kebutuhannya? Nih, lah gimana ya? Kalian baru lulus, kalian nggak tahu mau lamar apa, kalian nggak tahu teknologinya ETL pakai apa. Oke? Ini yang nggak tahu. Nah, terus apa dong yang paling banyak? Yang paling banyak itu adalah misal ETL-nya itu apa? Misal dia pakai apa? Airflow misalnya untuk melakukan proses penarikan data, kemudian dibikin job-job. Kalian misalnya kalian tahu ini misalnya, pada saat kita praktek-praktek di kelas ya kan, kalian tahun ini gampang untuk ya, lamar-lamar kerja itu gampang, mudah loh. Nah, kira-kira begitu. Kenapa? Masalahnya, maka saya bilang tergantung tinggal mentornya. Kira-kira dia tahu nggak perkembangan-perkembangan ini? Nah, gitu loh. Tapi ingat, jangan terlalu hanya mengandalkan praktisi. Kenapa? Ketika orang-orang yang cuma mengandalkan praktisi dikasih problem, dia nggak bisa memecahkan masalah. Kenapa? Dia cuma berpikir yang penting tutorial. Akhirnya gagal terus, gagal terus. Nah, kalau dia menggunakan konsep-konsep akademisi, maka apa? Melakukan apa? Latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, kemudian referensinya atau ininya ya, daftar pustakanya, kamu macam-macam tuh. Nah, kemudian baru melakukan sedikit lagi apa, melakukan pemecahan hipotesis segala macamnya. Nah, baru teknologi apa yang gunakan, perbandingannya apa. Itu pun kita bisa apa istilahnya bisa kita dapatkan di akademisi. Nah, misalnya apa? Perbandingan-perbandingan ini. Jadi itu saya bisa menghemat waktu pada saat troubleshooting di lapangan dengan apa? Pertimbangan-pertimbangan akademisi. Misalnya, contoh ya, saya mau apa istilahnya? Mau menerapkan apa? Apa sih sekarang teknologi monitoring yang bagus? Nah, saya langsung ke akademisi. Nah, kenapa? Di akademisi itu tiap hari riset. Kalau setiap hari riset, berarti dia tahu yang mana yang terbaik. Kalau di industri, tahunya pakai. Begitu kira-kira. Saya rasa cukup kali ya. Biar nggak terlalu bosan ya. Info. Nah, ini ya. Yang pendaftaran, silakan. Atau enggak bisa langsung hubungi saya. Tuh, nomor saya sudah ada tadi ya. Tuh, nomor saya ini ya. Silakan chat yang mau curhat-curhat apapun bidangnya karena kalau teman-teman lihat apa CV saya sebenarnya begini ya. Jangan ngikutin jejak saya juga. Kenapa? Karena saya begini itu tetap kalau saya sebagai pemula saya fokus dulu di satu. Dulu saya fokus di network. Tapi ke sini seiring berjalan waktu saya mulai explore. Setelah 5 tahun misalnya saya di network, saya perdalam di Linux, misalnya gitu kan. Karena saat ini misalnya Linux itu menjadi apa ya? Python sama Linux itu menjadi dasar yang sering ditanyakan di lowongan interview-interview. Nah, maka saya perdalam. Kesini ya udah akhirnya all in. Sampai desain pun saya bisa ini juga provide juga gitu loh. Nah, kenapa bisa begitu? Ya karena belajar terus setiap hari. Kira-kira begitu ya. Mbak, mungkin Mbak Salma mungkin cukup lah. Nanti kita Udah lanjut cukup lagi ya Pak besok. Ol. Sangat seru sekali ya, sampai tidak terasa waktunya udah mau habis nih. Terima kasih Bang Rudi atas presentasi yang sangat bermanfaat dan informatif tentang pemrograman Python maupun informasi-informasi yang lainnya ya. Materi yang telah disampaikan sangat berguna bagi kita semua untuk memahami konsep dasar pemrograman Python dengan lebih baik. Oke teman-teman, sekarang kita saatnya quiz time. Kita akan memulai sesi kuis untuk mengukur pemahaman kalian setelah mengikuti materi bootcamp Introduction to Python hari ini. Kuis ini akan membantu kami mengevaluasi sejauh mana kalian telah memahami konsep-konsep dasar pemrograman Python.
Kuis terdiri beberapa pertanyaan pilihan ganda dan silahkan teman-teman jawab pertanyaan dengan sebaik mungkin berdasarkan pengetahuan yang telah kalian peroleh hari ini. Kalian memiliki waktu sekitar 15 menit untuk menyelesaikan kuis ini. Perlu diingat, untuk ranking Perlu diingat, untuk ranking 1-5 akumulasi dari skor kuis selama 2 hari, teman-teman akan mendapatkan reward berupa beasiswa, free biaya pendaftaran Universitas LIA, dan diskon UKT sebesar 60% sebagai penghargaan atas prestasi teman. Nah, sudah di-share ya, link mengenai kuisnya, bisa teman-teman akses. Waktunya sekitar 15 menit, bisa dikerjakan setelah sesi ini. Jadi selamat mengerjakan kuis dan good luck. Terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti bootcamp Introduction Python dengan antusias. Semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat dan dapat memotivasi kalian untuk mempelajari Python lebih lanjut. Jangan lupa, besok kita masih ada hari kedua untuk menjelaskan Python lebih dalam. Kita juga memiliki bootcamp yang lainnya dengan tema informasi mengenai bootcamp selanjutnya dapat teman-teman lihat melalui Instagram Universitas LIA. Sebelumnya izinkan saya share mengenai event ada cyber seminar di tanggal 15 Maret. Sekalian ngabuburit kita bisa mengikuti acara cyber security seminar dengan tema data security for Gen Z, ataupun kalian juga bisa mengikuti event kita di Mobile Legend kompetisi. Sebentar. Nah, ini dia di tanggal 16 Maret 2024. Jika berminat, silakan langsung saja daftar di link pendaftaran tersedia atau bisa kepo-kepo di akun Instagram kita @universitaslia. Sekian, saya Salma izin undur diri. Sampai jumpa di bootcamp lanjutan hari kedua esok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari kedua kita akan lebih praktek-praktek ya. Oke. Gitu. Terima kasih semua. Tadi direkam nggak? Ada. Tutup nih. Habis.